Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan peristiwa pertempuran 3 Oktober 1945 di Kota Pekalongan tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari kita menghentikan cipta untuk mengenang dan mendoakan arwah para pendahulu kita, yang khusus para pejuang peristiwa 3 Oktober. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan cuplikan riwayat perjuangan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
cuplikan sejarah pertempuran 3 Oktober 1945 di kota Pekalongan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka tidak cepat tersiar di daerah kota Pekalongan. Baru selang 2 hari kemudian seorang kurir dari Jakarta bernama B. Suprapto, karyawan penerangan, mengabarkan kepastian bahwa Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa dan rakyat Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Rakyat di mana-mana berkerumun memperbincangkan proklamasi. Semangat proklamasi benar-benar telah menjiwai rakyat Indonesia. Satu keputusan kemudian disepakati, yaitu mengadakan perundingan dengan pihak Jepang mengenai pelaksanaan pemindahan kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam diktum proklamasi. Melihat suasana yang semakin panas, pihak Jepang tidak menolak. Perundingan semula ditetapkan tanggal 1 Oktober 1945 jam 10 WIB di kantor Sukokan. Kemudian secara mendadak atas permintaan pihak Jepang, perundingan diundur selama 2 hari. Usul pengunduran ini kemudian dirunding bersama di rumah Mester Besar yang akhirnya perundingan ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 1945 jam 10 di markas Camp Petai, Masjid Syuhada saat ini. Pada tanggal 3 Oktober 1945, sejak pagi rakyat Pekalongan dan sekitarnya dengan pakaian siap tempur, memakai lencana merah putih dan menyandang berbagai jenis senjata yang ada, baik bambu runcing, pedang, golok, dan senjata tajam lainnya sudah memenuhi sekitar markas Camp Petai. Pada jam 9.45, rombongan delegasi Indonesia berangkat dari rumah Mester Besar dengan berjalan kaki menuju markas Camp Petai. Sepanjang perjalanan, rombongan delegasi Indonesia dieluk-elukan oleh massa rakyat sambil berteriak, "Hidup Republik Indonesia, jangan mundur dari tuntutan, jangan mau ditawar." Tepat jam 10, perundingan dimulai. Pihak Jepang terdiri dari Tokonami, Kawabata, Hayashi, dan Horisumi. Sedangkan pihak Indonesia terdiri dari Mester Besar, Dr. Sumbati, Dr. Maas, R. Suprapto, A.K. Dirnakri, Jauhar Arifin, dan Promo Lalu. Sesuai konsensus, Mester Besar membuka perundingan terlebih dahulu dengan memperkenalkan anggota delegasi Indonesia. Diteruskan dengan maksud dan tujuan mengadakan perundingan dengan pihak Jepang, di mana perlu segera ada tindak lanjut setelah proklamasi, yaitu dengan tuntutan 3 pasal. Yang pertama, pemindahan kekuasaan pemerintah dari Jepang kepada pihak Indonesia dilaksanakan dengan damai dan secepatnya. Kedua, diserahkan semua senjata yang ada di tangan Jepang, baik yang di Camp Petai, Camp Bitai, maupun yang ada di tangan Jepang Sakura kepada pihak Indonesia. Ketiga, memberikan jaminan kepada Jepang bahwa mereka akan dilindungi, diperlakukan dengan baik, dan dikumpulkan menjadi satu di markas Kaibita. Oleh pihak Jepang dijawab bahwa
Di daerah ini, Dainippon belum bisa menerima keinginan pihak Indonesia karena pihak Jepang masih berkewajiban menjaga status quo yang ada demi kepentingan ketentraman dan keselamatan rakyat. Baru perlindungan berlangsung, sejauh itu masuklah pemuda Mumpuni dan Margono Jenggot yang berbicara langsung dengan Dr. Sumbaji dengan nada keras. Sudahkah perundingan selesai? Jangan terlalu lama, rakyat sudah tidak sabar menunggu. Kemudian pemuda Rahayu dan Bismo dengan keberanian luar biasa menurunkan bendera Jepang di atas markas Kempetai dan menancapkan sang merah putih dibantu pemuda Mumpuni. Saat perundingan masih berlangsung, tiba-tiba terdengar suara ledakan senjata api di luar tempat perundingan, termasuk tembakan kepada 3 pemuda yang menancapkan bendera merah putih. Sesaat kemudian terdengar gemuruh suara massa rakyat, serbu, serbu, disambut dengan rentetan suara mitralyur dari pihak Jepang. Banyak pemuda dan rakyat berjatuhan menjadi korban karena tembakan mitralyur pihak Jepang. Ribuan pemuda dan rakyat yang semula mengepung markas Kempetai Jepang bubar mengamankan diri ke tempat yang diperkirakan di luar jarak tembak peluru Jepang. Kemudian mereka mengadakan perlawanan dengan segala macam senjata yang ada dan memberikan semangat dengan memukul tiang-tiang listrik, kentongan, dan teriakan-teriakan memberi komando untuk maju terus pantang mundur. Diketahui kemudian 37 orang gugur serta banyak yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit keraton. Pertempuran 3 Oktober 1945 di kota Pekalongan menimbulkan duka yang mendalam dengan gugurnya 37 orang serta 12 orang menjadi cacat. Peristiwa tersebut mempunyai nilai sejarah perjuangan yang sangat penting bagi Pekalongan, yang menunjukkan patriotisme dalam membela tanah air. Oleh karena itu, nilai perjuangan tersebut perlu terus dilestarikan dan tertanam dalam jiwa generasi-generasi penerusnya agar menjadi motivasi dan pendorong jiwa juang dari generasi terdahulu dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Mereka tidak akan kehilangan arah perjuangan selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan sekarang ini, disesuaikan dengan dinamika zaman yang terus bergerak cepat namun tanpa kehilangan jati diri bangsa pejuang. Demikian cuplikan sejarah pertempuran 3 Oktober 1945 yang dapat menunjukkan semangat patriotisme rakyat Pekalongan.